Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk membuat sebuah aplikasi sederhana, yaitu aplikasi dashboard data pegawai ya, yang seperti Anda lihat sekarang. Aplikasi ini dibuat menggunakan Excel 2021 dan digabungkan dengan VBA Excel. Aplikasi ini berfungsi untuk mendata pegawai yang ada di sebuah perusahaan ya, yang di dalamnya itu ada beberapa fitur, diantaranya sudah Anda lihat ada dashboard. Dashboard ini berfungsi untuk menampilkan rekapitulasi awal atau rekapitulasi dari data yang ada di dalam perusahaan, terutama data pegawai ya. Nah, di dalam dashboard ini itu ada informasi. Yang pertama itu ada total employees atau total karyawannya ada berapa. Di sini tertulis 987 ya. Terus di sini ada laki-laki dan perempuan itu ada 476 laki-laki dan 511 perempuan gitu. Terus di bagian bawah sini sudah saya jelaskan juga, itu adalah informasi untuk data pegawai berdasarkan departemen. Jadi di dalam departemen atau di dalam perusahaan itu ada beberapa departemen yang ada. Jadi ada IT, finance sampai dengan marketing. Nah, masing-masing ini ada jumlah karyawan berdasarkan laki-laki dan perempuan. Di bagian samping ini ada total total karyawan berdasarkan unit bisnis ya. Jadi ada research and development, manufacturing sampai dengan corporate. Ini yang ini itu untuk yang laki-laki, yang ini untuk yang perempuan. Di bawah ini ada total aktif dan total inaktif. Kalau aktif itu berarti pegawai yang masih bekerja. Kalau yang inaktif itu berarti pegawai yang sudah tidak bekerja gitu. Terus di samping sini itu informasi untuk jumlah pegawai yang ada per departemen. Jadi totalnya berapa, tidak dipecah seperti yang ya di sini tadi gitu. Terus yang ini untuk hiasan ya, jadi foto yang bisa kita pakai atau kita pasang di dalam dashboardnya. Oke, itu untuk di bagian fitur dashboard. Nah, di bagian fitur employee, nah ini ya, ini tabel untuk menampung data pegawai yang yang ada di dalam perusahaan gitu. Jadi dia tabelnya itu mulai dari nomor sampai dengan foto ya. Nah ini, jadi ini ada tombol add. Tombol add ini berfungsi untuk menambahkan data pegawainya. Jadi kalau kita klik maka muncul add seperti itu gitu. Nah, untuk tombol update ya, ini berfungsi untuk mengedit atau mengubah data yang ada. Misalnya kita mau mengganti nama dan sebagainya ya. Lalu di bagian tombol delete ini berfungsi untuk menghapus data. Contoh misalnya di sini kita akan coba untuk ngetes di dashboard ini apakah update atau tidak karyawan yang jika kita lakukan penghapusan data gitu ya. Ini kan total karyawan ada 987. Nah, ini coba kita akan hapus satu. Di sini saya hapus misalnya ini ya, Isabel ini nomor 15. Klik tombol delete. Jadi tadi ada 987. Kita delete. Oke. Nah, di sini kita cek di bagian dashboard jadinya 986. Nah, ini udah update ya. Dia udah berubah gitu maksudnya. Terus di bagian sini ada tombol pencarian ya. Di sini kita bisa mencari berdasarkan employee ID, full name, job title sampai dengan hire date ya. Misal di sini saya mencari berdasarkan departemen misalnya. Nah, departemen ini misalnya saya pilih yang finance. Terus klik search ya. Nah, ini hasilnya ya. Jadi dia munculnya itu hanya
di bagian finance. Terus misalnya kita cari lagi di bagian business unit ya. Sebenarnya kita kita reset dulu. Misalnya business unit itu kita isi yang corporate. Kita ketik, cari. Nah, ini hasilnya ya. Hasil dari pegawai dengan business unitnya adalah corporate. Nah, di bagian samping ini tombol export ya. Jadi kalau kita klik tombol export, maka ini hasilnya akan diekspor ke file baru ya. Contoh di sini misalnya kita akan klik tombol export. Oke, klik yes. Oke, hasilnya akan disimpan di mana tempat dari aplikasi ini disimpan juga ya. Oke, seperti ini. Nah, ini kita akan coba tutup dulu aplikasinya. Kita akan cek hasilnya ya, hasil dari ekspor tadi. Nah, ini hasilnya, ekspor 12. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Hasil dari ekspor data ya. Hasil dari ekspor data di bagian corporate gitu. Nah, ini saya buka lagi. Oke, nah kalau sudah di sini berikutnya ada fitur ya, yaitu untuk departemen ya, di bawah profil itu, di bawah employee itu ada profil, di mana profil ini berfungsi untuk menampilkan data dari pegawai yang kita punya atau yang perusahaan punya gitu. Misalnya di sini saya akan menampilkan pegawai. Ini syaratnya itu kita harus memasukkan ID pegawainya. Contoh di sini akan saya copy ID dari sini ya. Saya klik update. Nah, ini saya copy ID-nya. Masuk ke employee, profil. Saya paste di sini, klik get data. Nah, maka ini hasilnya. Nah, jadi di aplikasi ini itu kita bisa mengecek profil dari perusahaan, profil dari pegawai sesuai dengan data yang kita punya gitu. Tampilannya dari full name sampai dengan foto, ini bisa Anda lihat sendiri. Dan di sini juga bisa untuk mencetak ya. Jadi mencetak profil pegawainya. Klik tombol print untuk mencetak ya, maka di sini akan dicetak oleh printernya gitu. Ini saya kasih nama cetak 2. Klik save. Nah, dia akan mencetak ya. Di sini akan kita cek. Ini cetak 2 namanya. Nah, ini hasilnya ya. Hasil dari profilnya gitu. Nah, berikutnya untuk membuang, klik tombol reset. Nah, seperti ini. Terus di bawahnya ada departemen. Ini adalah form yang kita pakai untuk menambah departemen atau menghapus departemen yang ada. Begitu juga dengan di bagian job title, lalu ada lagi business unit, dan terakhir ada folder setup. Nah, ini folder setup ini berfungsi untuk mengatur di mana tempat foto-foto nanti pegawai itu disimpan gitu. Nah, di sini saya simpan pada folder di drive C dengan nama database. Caranya cukup simpel ya, tinggal kita klik browse gitu. Nanti kita cukup memilih foldernya di mana gitu. Misalnya kita pilih ini tadi ya, di drive C database pegawai, klik confirm. Nah, dia akan masuk ke sini nanti. Terus ditutup. Kalau reset ini berfungsi untuk membuang foldernya. Lalu ada save ya dan exit seperti biasa gitu. Nah, di aplikasi ini ya, nanti ketika Anda menonton video ini, jangan lupa untuk cek di deskripsi video. Anda akan menemukan sebuah link download dari template dan coding yang nanti akan saya bagikan ketika video ini tayang ya. Oke, kita akan mulai membahas untuk pembuatan aplikasinya seperti apa. Ini saya klik exit dulu. Oke, kita tutup. Nah, nanti ketika Anda membuka atau menonton video ini, Anda akan mendapatkan bahan dan coding seperti ini ya. Nah, jadi ada beberapa file yang saya sudah siapkan di sini, mulai dari kalender, lalu ada coding departemen dan seterusnya. Ini dipakai untuk pembuatan aplikasi dashboard karyawan gitu ya. Nah, yang Anda buka pertama kali nanti itu ada di bagian dashboard HR modern strip template. Nah, ini. Nah, di sini saya jelaskan dulu tentang
sheet yang akan kita pakai untuk pembuatan sistemnya. Pertama di sini ada sheet database. Ini berfungsi untuk menampung ya. Berfungsi untuk menampung data karyawan yang akan kita input datanya. Jadi di sini semua masuknya itu. Dari nomor sampai dengan foto. Di sampingnya ada data job. Ini berfungsi untuk menampung job apa saja yang ada di perusahaan itu ya. Terus ada data departemen. Ini berfungsi untuk menampung data departemen, sekaligus di sini ada folder paths. Ini adalah tempat untuk menampung atau menyimpan nanti folder, alamat foldernya di mana gitu. Terus ada data unit, ya ini unit bisnisnya. Lalu ada formula, nah ini ya cuman seperti ini dia, tapi ini berfungsi untuk nanti kita copy. Jadi rumus yang ini ya, rumus yang ini atau di bagian sel J2 ini adalah sel yang nanti kita akan copy untuk dimasukkan ke dalam database ini pada bagian kolom umur. Nah, ini kan dia berupa rumus. Jadi supaya dia itu bisa update setiap tahun ya berubah, itu umurnya juga berubah, maka kita harus menggunakan rumus supaya otomatis update gitu. Nah, rumusnya kita dapat dari sini, sheet formula. Hasil cari ini adalah sheet yang dipakai untuk menampilkan hasil cari dari database. Lalu profil ini adalah profil atau sheet yang dipakai untuk menampung data profil pegawai perusahaan. Jadi disinilah tempat kita untuk mencetak profil yang tadi kita mau cetak gitu atau di perusahaan gitu. Lalu ada rekapitulasi. Nah ini nanti ya akan saya jelaskan untuk grafiknya. Ini grafik yang akan kita tampilkan di dalam menu dashboard nanti ya. Nah, selesai di bagian sheet, kita masuk sekarang ke bagian Visual Basic. Nah, bagi teman-teman yang ketika membuka pertama kali filenya, itu harus mengklik Enable Content yang biasanya itu ada di bagian atas ini ya. Jadi kalau nggak diklik, nanti dia nggak mau jalan untuk perintahnya gitu. Jadi masuk ke Developer, pilih Visual Basic. Nah, di sini saya sudah menyiapkan form ya, ada form departemen, ada form folder, ada form job, ada form pegawai, lalu ada form unit, ada form utama gitu. Nah, di sini di bagian form-form yang akan kita aktifkan itu pertama di bagian form-form yang kecil-kecil ini dulu ya. Nah, ini akan saya jelaskan seperti apa mengaktifkannya. Pertama di bagian form departemen. Nah, di bagian form departemen ini nanti teman-teman silahkan klik di bagian list box-nya. Ini diubah nama menjadi tabel data ya. Ini. Lalu di sini atur kolom count-nya menjadi 2 dan kolom width-nya di sini isi 30, kolom head-nya jadi true ya. Jadi itu yang diatur. Pertama kolom count 2, kolom head-nya true, kolom width-nya 30. Di bagian sini itu atur namanya menjadi txt job. Yang ini diganti jadi cmd save, yang ini diganti jadi cmd delete. Itu untuk di bagian form departemen. Nah, kalau sudah langsung klik kanan formnya, pilih view kode. Nah, di sini udah masuk ke bagian pengetikan kode. Kita buka yang form departemen ya. Nah, ini. Nah, ini tinggal teman-teman copy ya dari option explicit sampai dengan end sub. Copy lalu paste di sini. Nah, ini. Ini adalah coding untuk di bagian form departemen. Nah, di sini warnanya kan pertama dia seperti ini ya, tapi kalau kita jalankan dia udah berubah warna seperti ini. Karena warnanya itu saya gunakan pakai RGB ya. Nah, ini dia. Jadi ada back color di bagian user form initial ini adalah pengaturan warna yang saya buat gitu. Oke, di bagian departemen sudah, sekarang di bagian form folder. Nah, ini teman-teman kasih nama pertama ada txt folder. Di sini ada tombol cmd save, yang ini ada tombol cmd reset. Itu aja ya. Terus langsung masuk klik kanan formnya. Pilih view kode, buka ya, cari form folder. Nah, ini coding form folder, lalu buka atau copy dari option explicit sampai habis. Copy ya, terus langsung paste di sini. Nah, ini kita tutup dulu yang sudah dipakai. Nah, ini form folder ini berfungsi untuk tadi itu ya, memilih data atau memilih folder tempat di mana nanti kita menyimpan fotonya. Nah, di sini foldernya itu tadi saya bilang dia akan disimpan di dalam sheet departemen.
di folder atau di sel E1 ini ya. Nah, makanya di sini ada txt folder di sheet 3. Sheet 3 itu mengarah ke data departemen dan dia di bagian sel E1. Ini juga sama sheet 3 E1, sheet 3 E1 gitu. Berikutnya ada form job. Form job ini juga sama dengan form departemen ya. Di sini kita kasih nama tabel data. Dia kolom count-nya juga 2, kolom head-nya juga true, kolom width-nya 30. Yang pertama di sini txt job namanya. Ini cmd save dan ini cmd delete. Oke. Nah, kalau sudah di sini kita copy perintahnya, yaitu untuk yang form job klik 2 kali, copy dari option explicit sampai end sub. Setelah itu kita masuk ke VBA-nya, klik kanan formnya, pilih view kode, paste. Nah, gini. Save ya. Ini juga sama, udah ada warnanya ya. Jadi kalau kita jalankan dia seperti ini hasilnya. Jadi lebih modern gitu. Terus ada form pegawai. Nah, ini di bagian form pegawai sini ya. Ini ada beberapa objek yang harus kita ganti seperti yang tadi kita lakukan juga di bagian form departemen dan form yang lain-lain. Pertama di sini, ini ada gambar atau ada objek namanya image 1 ya. Jadi pastikan dia namanya adalah image 1. Lalu di bagian bawah ini ada txt foto. Di bawahnya ada tombol kasih nama cmd upload dan ini ada tombol kasih nama cmd reset. Di sini ada text box kasih nama tgl1, ini kasih nama tgl2, ini kasih nama tgl3. Apa fungsi tgl ini? Ini digunakan untuk memasukkan atau memberikan kode atau memberikan acuan di mana nanti kita akan menaruh tanggalnya. Karena di sini di dalam form sampingnya sini itu ada 3 text box yang nanti kita isi tanggal. Pertama ada di bagian birthday ya, lalu ada lagi here date, lalu ada lagi exit date. Makanya ada 3 di sini. Nah, ini sudah kita ganti nama. Sekarang di sampingnya ya, di sini kita ganti menjadi txt id namanya. Nih txt id. Lalu ini diganti jadi txt nama. Ini ganti jadi cb job. Ini ganti jadi CB departemen ya, departemen kayak gini tulisannya. Lalu di sini ada CB business kayak gitu tulisannya ya, business kayak gitu. CB business itu. Ini CB gender ya. Ini CB ethnicity. Nah, ini seperti ini tulisannya. Terus ini ada txt birthday ya, ini txt birthday. Nanti Anda bisa juga cek di bagian codingnya itu ada sudah. Di sini ada txt age ya. Di sini ada txt here gitu tulisannya ya. Lalu ada lagi txt salary, lalu ada lagi txt bonus, ada lagi txt country, ada lagi txt city, ada lagi cb employment ya, ada lagi txt exit. Di bawah ada tombol kasih nama cmd save dan ada cmd update. Terus jangan lupa juga ya, di sini ada label dengan nama atau dengan keterangan birthday. Ini Anda ganti namanya menjadi LB birthday ya, ini seperti ini. Lalu ada lagi di sini ada LB here date ya, here date gitu. Lalu di sini ada label kasih nama LB exit date gitu. Ini kenapa kita kasih nama? Karena ini kita akan pakai untuk pemicu kalender keluar untuk mengetik atau menginput data tanggal di dalam textbooknya gitu. Nah, kalau ini udah diganti atau udah di-update semua nama-namanya, maka kita buka di bagian coding form pegawai. Nah, ini. Nah, di sini kita copy ya dari sini sampai bawah. Sampai habis gitu maksudnya. Lalu kita klik kanan di bagian formnya, pilih view kode, paste. Oke, seperti ini ya. Nah, seperti ini untuk coding di bagian pegawai. Terus di sini di bagian tombol save ya. Teman-teman buka dulu di bagian tombol save-nya. Terus di bagian bawah ada yang namanya call ambil data ya. Ini tambahkan lagi ya perintah dengan nama call buka grafik. Nah, ini. Jadi di sini tuh ada tambahan yaitu call buka grafik. Nah, buka grafik ini untuk mengupdate dashboard atau grafik dashboard yang nanti terjadi apabila ada penambahan data maupun penghapusan atau perubahan data ya.
Nah, buka grafik ini itu didapat dari private sub buka grafik yang udah saya buatkan di bawah. Mana buka grafik? Oh, di sini belum ada ya. Nanti akan kita masukkan lewat form utama ya. Nah, di situ sudah kita buat yang penting yaitu call buka grafik. Oke, sekarang form unit. Di sini kita ganti menjadi tabel data namanya. Tabel data juga sama pengaturannya, ada 2 kolom, di bagian kolom count, kolom headnya true, lalu di bagian kolom widthnya 30 juga. Terus di bagian sini ada txt unit. Ya, ini txt unit, di sini ada cmd save, di sini ada cmd delete. Terus di sini codingnya ini ya. Kita copy semua. Lalu masukkan ke sini. Klik kanan, pilih view code, paste. Nah, ini. Kalau kita coba jalankan, nah, maka dia seperti ini hasilnya. Oke. Nah, baru sekarang di bagian form utama. Nah, ini. Nah, di bagian form utama sini, ini banyak objek yang nanti akan kita ubah namanya, dan objeknya itu banyak yang tersembunyi ya. Jadi ada, perhatikan baik-baik nanti yang saya jelaskan, jadi biar tidak tertinggal gitu atau tidak lupa. Jadi harus teliti. Pertama, fokus ke bagian frame di sebelah sini ya. Di sini kan kosong sepertinya, tapi kalau saya blok seperti ini, nah kayak gini ya. Tuh, ada isinya gitu. Nah, ini adalah label yang saya masukkan dengan saya kasih mode backstyle-nya itu transparan, tidak terlihat, karena nanti untuk di bagian menu yang saya masukkan ke dalam frame sebelah kiri ini itu menggunakan image. Jadi image-nya itu saya desain menggunakan PowerPoint. Nah, seperti apa PowerPoint-nya? Nah, nanti akan saya kasih juga, saya tunjukkan dulu ya desainnya. Seperti ini, nah ini udah saya buatkan namanya desain. Nah, ini dia. Jadi udah saya buat 2 buah bagian. Pertama ini untuk desain menu sebelah kiri atau sidebar ya, ini seperti ini. Jadi ini saya menggunakan shapes dan juga menggunakan icon. Nah, icon-icon yang saya pakai ini itu saya ambil dari Picon atau dari aplikasi Picon ya, kayak gini nih bentuknya nih. Nah, ini. Jadi dari aplikasi Picon ini saya pakai untuk mengambil icon-icon yang nanti akan saya pakai untuk pembuatan program gitu. Jadi caranya cukup simpel aja ya, tinggal saya cari aja di sini. Misalnya saya cari dashboard. Ya. Nah, gini. Nah, ini ada ini seperti ini. Tinggal saya klik, seret ke sini aja. Nah, ini udah ada gitu. Tinggal saya tarik ke sini. Oke, namanya aplikasi Picon. Bisa Anda download di internet banyak ya, terus Anda install. Cuma ini versinya versi gratis ya, jadi tidak bisa dipakai untuk memasukkan icon yang ukurannya atau yang jenisnya beda-beda gitu. Hanya yang tipe PNG seperti ini yang bisa dipakai gitu. Oke, itu untuk di bagian desain menu ya. Jadi ini ikonnya seperti dari mana? Dapat dari yang tadi itu Picon ya. Nah, ini desainnya menggunakan shapes, ini text box. Intinya saya ambil dari PowerPoint gitu. Terus ini, nah ini dipakai untuk dimasukkan. Jadi yang ini ya, yang ini tuh saya masukkan nanti ke dalam frame sini gitu. Nah, gimana setelah saya selesai mendesain ini? Tinggal kita klik kanan ya, terus kita pilih Save as Picture, lalu kita simpan ya. Di sini akan saya masukkan atau saya simpan ke foldernya ini. Terus saya simpan jadi JPG. Ya, jadi JPG di sini udah saya simpan nih, namanya itu udah ada, yaitu namanya adalah menu. Nah, ini namanya. Jadi ini nggak usah lagi saya simpan karena sudah ada. Nah, kalau sudah, tinggal saya akan masukkan desain tadi itu ke dalam sini gitu ya. Nah, setelah selesai ya, gimana cara kita masukkan? Jadi di sini tinggal Anda teman-teman klik frame-nya, ada picture di sini ya, klik, lalu pilih yang tadi, yang menu tadi, pilih open.
Nah, maka dia seperti ini hasilnya. Nah, kalau sudah Anda masukkan, tapi tiba-tiba kok dia itu ukurannya kemana-mana, ya, kayak gini misalnya, teman-teman pilih di bagian picture size mode ini, ya, ubah menjadi yang nomor 1. Nah, jadi kayak gini dia udah. Nah, makanya di sini tuh ada label-label yang udah saya siapkan dan sudah saya taruh posisinya di sini supaya dia itu pas menimpa di atas teks dan icon yang ada. Oke, nah jadi kita mulai ya ini ya. Label pertama ini namanya CMD Home. Label kedua ini namanya CMD Employee. Label 3 ini namanya CMD Profile. Label 5 ini namanya CMD Department. Label 6 ini namanya CMD Job. Label 7 ini namanya CMD Business. Ya, business gitu ya. Label 8 ini namanya CMD Folder. Ini CMD Save, ini CMD Exit. Oke, seperti itu. Terus yang samping sini kan ini ada multi page, ya kan? Nah, multi page ini ada 3 nih page-nya, dashboard, tabel, dan profile. Nah, di sini ini yang namanya multi page itu kan dia nggak bisa dikasih warna lain di bagian page-nya ya. Nah, cara untuk mengubah warna, maka di bagian page 1 ini atau di bagian dashboard itu akan saya masukkan yang ini tadi. Nah, ini. Ya. Jadi tinggal kita klik kanan, pilih Save as Picture, ya, pilih JPG. Lalu di sini kita simpan di tempat di mana kita mau. Simpan di sini ya. Nah, ini desain dashboard. Klik Save. Yes. Nah, sekarang kita tinggal masukkan nih. Tinggal masukkan desain dashboardnya ke dalam sini dengan cara klik di bagian page yang dashboard, lalu di bagian picture-nya pilih kayak tadi ya. Nah, seperti ini, pilih desain dashboard ya. Nah, ini. Terus klik open. Nah, dia seperti ini. Sudah. Nah, ini kok fotonya belum ada. Tadi kan ada fotonya gitu. Kita akan cek dulu apakah udah saya grup atau belum. Nah, ini belum di grup. Saya grup dulu ya. Jadi saya klik yang ini, terus klik kanan, pilih group, lalu klik kanan lagi, pilih Save as Picture. Saya ubah lagi jadi JPEG ya. Pilih ini, Save, yes. Nah, sekarang kita akan masukkan lagi ya. Yang ini, nah ini, pilih Open. Nah, udah masuk dia. Nah, kalau kita coba jalankan, nah hasil seperti ini. Tinggal kita mengisi yang ini, gitu. Nah, ini kenapa kok dia turun? Jangan diotak-atik ya. Ini nggak usah Anda ubah-ubah, nggak usah Anda naikin, karena dia kenapa kok turun ini? Karena di sini multi page-nya itu tombolnya masih ada, gitu. Kalau misalnya kita buang tombolnya dengan cara begini, klik di area multi page, lalu di sini dengan teliti Anda perhatikan ada garis seperti ini ya. Ini ada garisnya ini. Klik sekali garisnya, maka di sini akan berubah menjadi multi page 1. Di sini cari yang namanya style. Nah, ini pilih yang none. Oke, dia udah hilang. Nah, kalau sudah, klik di bagian formnya lagi, coba jalankan. Nah, ini udah ngepas ya, udah bisa kita pakai untuk menampilkan grafik nanti seperti itu. Oke. Nah, cuman kan kalau hilang itu kita susah untuk melihat di bagian selanjutnya. Makanya kita tampilkan dulu tombol page-nya. Jadi kembali lagi di sini, klik yang di garisnya lagi di bagian multi page ya ini. Ini kita ganti jadi tab dulu. Nah, ini. Oke, ini sudah ya. Sudah kita kasih nama. Sekarang di bagian dashboard ini kita kasih nama dulu. Pertama di sini. Teman-teman pastikan juga ini ada keterangan nih. Nah, ini ada ini nih, apa namanya? Ada label ya. Udah ada label nih. Nah, di sini nggak usah dikasih nama. Yang di bawahnya sini ada label, kasih nama LB total ya. Terus yang di sini kasih nama yang bawah sini ya. Ini kasih nama LB male ya, LB male gitu. Yang di sini kasih nama LB female. Terus yang ini kasih nama grafik 1 ya. Ini gambar atau image, kita kasih nama grafik 1. Terus ini kasih nama grafik 2. Ini kasih nama grafik 3. Yang di sini kasih nama LB aktif ya. Ini kasih nama LB inaktif. Nah, ini LB inaktif. Yang ini kasih nama grafik 4. Yang di sini ya, bawah sini itu kasih nama txt folder. Lalu yang di sini kasih nama cmd open sheet. Nah, itu.
Itu di bagian dashboard. Terus di bagian tabel. Nah, ini masuk ke page tabel. Yang ini ya, listbox, kasih nama tabel data dengan ketentuan kolom count-nya 18, kolom head-nya true, kolom width-nya 30. Terus di atasnya lagi ini ada CMD add ya. Nah, di samping CMD add itu ada CMD update dan di sini ada CMD delete. Terus di bawahnya ini ada combo box ya. Untuk pencariannya itu kita kasih nama CB berdasarkan. Sampingnya ada TXT kata kunci. Di sampingnya ada tombol ya, kita kasih nama CMD cari. Ada tombol lagi, kita kasih nama CMD export. Ini CMD reset. Di sampingnya lagi itu ada TXT total ya, seperti itu. Ini di bagian tabel. Nah, sekarang masuk ke bagian profil ya. Nah, ini. Nah, di bagian profil ini kita masukkan objek. Di sini kita kasih nama image 11 ya ini. Ini namanya image 11. Yang di sini txt id. Ini tombol ya, kasih nama cmd get. Ini cmd reset data. Ini cmd print 1. Ya, ada cmd print 1 gitu. Terus yang ini kita kasih nama txt nama, lalu ada di bawahnya txt job, sampingnya txt here ya. Ini saya baca pakai bahasa Indonesia aja ya, biar nanti nggak salah ngetiknya gitu. Ini txt annual, ini txt department, ini txt unit, ini txt bonus, ini txt country, ini txt gender, ini txt ethnicity ya. Ini seperti ini nih, ethnicity. Ini txt city, ini txt employment, ini txt birthday, ini txt ag ya atau umur, ini txt exit, dan ini txt foto. Nah, ini oke. Nah, jika semua udah dikasih nama di masing-masing objek yang kita punya ya, maka langkah selanjutnya di sini kita akan memasukkan perintah yang sudah saya siapkan ya di sini. Jadi di sini tuh ada perintah yang udah saya buat di bagian coding form form utama ya. Nah, ini. Tapi sebelum kita masuk ke coding ini, tadi saya lupa ya sebelumnya di sini di bagian coding pegawai. Nah, ini kan udah kita masukkan ya. Nah, udah kita masukkan, cuman di sini saya lupa untuk menjelaskan di bagian label birthday, terus ada here date dan exit date. Nah, ini. Nah, di sini kalau Anda klik 2 kali, nah dia kan ada muncul perintah kayak gini nih, dan ada call advance calendar. Nah, ini apa fungsinya? Jadi teman-teman di sini harus mengimport sebuah objek ya. Saya hapus dulu nih. Nah, di sini kalau kita klik ya, kita klik misalnya ini. Nah, ini kan dia nggak muncul nih, karena kita belum masukkan codingnya gitu. Nah, gimana cara mengatasi? Ini teman-teman klik kanan ya, terus pilih import. Nah, di sini ada masuk ke bagian ini ya, calendar form ya. Ini diklik, terus klik open. Nah, akan muncul calendar form gitu, seperti ini. Terus masukkan lagi modul ya, insert modul. Lalu di sini kita masukkan coding yang kita ambil dari modul kalender. Nah, ini nih. Oke. Nah, di sini kita copy semua ya, Ctrl A, copy. Lalu buka di sini. Ini dihapus ya. Paste. Nah, gitu. Oh, sebentar. Atau kita import langsung boleh ya. Klik kanan import. Di sini ada modul kalender. Nah, ini dia.
Ini kita hapus ya. Cara menghapusnya klik kanan, pilih remove modul 1, pilih yang no. Nah ini hasilnya. Nah jadi kalau kita coba jalankan di bagian form pegawai, kita coba jalankan begini. Nah ini kan seperti ini hasilnya. Terus kalau kita klik di bagian birthday, nah muncul kalender seperti ini ya. Terus kita pilih tanggal, misalnya tanggal 14, klik OK. Nah ini muncul udah. Here date juga sama ya. Nih 21. Oke. Exit date tanggal 27. Oke. Nah jadi di bagian textbox ini tuh untuk indikator tempat di mana nanti kita bisa mengisi lebih dari satu kalender gitu, satu tanggal gitu maksudnya. Nah kalau sudah, ini kita sembunyikan dengan cara di blok ya. Terus masuk ke bagian propertiesnya, cari di bagian bawah, ini ada yang namanya visible. Nah ini kan true, ubah jadi false. Nah gini, simpan. Nah kita jalankan, nah dia udah hilang gitu. Kita klik di bagian birthday, nah mau dia. Nah seperti ini teman-teman. Oke, berarti udah ini ya, udah oke di bagian apa namanya employee ID sampai dengan exit date ya. Ini juga udah ada isinya ya. Nah ini udah ada isinya. Nah oh iya, di bagian ethnicity ini adalah etnis ya. Jadi pegawainya itu dia etnisnya apa. Kalau misalnya di sini kan dia karena dia itu datanya saya ambil dari internet, maka dia itu etnisnya itu merupakan etnis kawasan benua ya, atau apa gitu. Nah kalau misalnya di Indonesia ini teman-teman tinggal buka di bagian formnya, lalu cari di bagian with ethnicity ini. Nah ini diganti, ini ada Asian, Latin, Black, Caucasian nih. Ini diganti dengan misalnya Jawa, Madura, Dayak, terus Batak dan sebagainya lah gitu. Oke, seperti itu. Nah kalau sudah ini berarti kita bisa lanjut ke yang tadi, yang di bagian form unit ya, form utama. Nah ini oke. Nah kalau sudah, tadi kita buka di bagian form utama ya, coding form utama yaitu ini. Nah ini dia. Nah teman-teman tinggal copy dari option explicit ya sampai habis ke bawah. Nah sampai end sub sini, copy, lalu masukkan ke dalam form utama, klik kanan, pilih view code, lalu paste. Nah ini. Nah jika sudah seperti ini ya, ketika dijalankan form utama, harusnya dia jadinya seperti ini. Nah ini ada call matikan tombol ya. Nah di sini ada lagi yang harus kita masukkan ke dalam modul sini, yaitu kita masukkan dulu modul ya, insert modul. Oke. Jadi ada modul 1, modul 2 sekarang. Di sini teman-teman cari yang namanya modul 1. Nah ini, buka, ini di copy dari sub matikan tombol sampai dengan end sub, copy, lalu di sini masuk ke VBA-nya, buka modul 2 ya, modul 1 ya, terus di paste. Nah ini fungsinya untuk mengatur pewarnaan dan tombol-tombol yang ada gitu. Nah sekarang kita coba jalankan. Nah di sini ada keterangan lagi ya, harap buat folder di drive C dengan nama folder foto barang ya. Nah seperti ini hasilnya. Jadi dia belum muncul grafiknya, karena di dalam permintaan tadi itu ada disuruh membuat folder di drive C ya dengan nama folder foto barang gitu. Nah di sini kita akan atur dulu ya folder setupnya. Caranya kita klik ini ya, di bagian ini kita klik folder setup, terus kita klik browse, kita pilih yang tadi database ya, yang C. Oke ya. Nah udah seperti ini ya, kita tutup dulu. Nah ini kalau tutup nggak bisa, berarti dia sudah tidak bisa ditutup lewat sini, jadi teman-teman lewat bawah sini. Nah ini kita klik tombol reset dulu. Nah ini oke, kita coba lagi jalankan dengan kondisi sekarang kita sudah mengatur foldernya. Klik, ini jalankan. Nah dia udah muncul nih ya, udah menampilkan grafik
yang ada yang seperti yang tadi kita sudah buat, dan ini sudah isinya ini. Nah, kenapa dia muncul grafik kayak gini? Karena kita tadi sudah mengatur folder tempat di mana grafik itu disimpan. Nah, grafik ini, ya grafik yang muncul tadi itu mengambil dari yang namanya rekapitulasi sini. Nah, ini grafiknya. Oke, nah teman-teman pasti untuk grafik ini kebanyakan sudah bisa dong untuk membuat grafik sederhana seperti ini gitu. Nah, ini cukup teman-teman pelajari ya. Di sini ada rumus yang saya pakai untuk menghitung jumlah menggunakan rumus CONTIFS. Dan ini grafik ini itu saya buat berdasarkan hasil rekapitulasi yang ada di sini gitu. Nah, ini juga sama nih. Jadi yang ini itu dari sini ya. Terus yang 1, 2 ini dari sini yang female dan male. Yang ini adalah jumlah total semua ya. Terus aktif, inaktif, total itu dipakai untuk mengatur ini ya, mengatur atau menampilkan data yang ada di sini tadi. Nah, ini. Coba lagi. Nah, dia muncul udah gitu. Nah, sekarang kita tes ya. Saya akan masukkan data yang baru gitu ya. Masukkan data yang baru, tapi sekarang saya matikan dulu nih ininya. Ya, kita matikan dulu ini tombol multi-batch-nya. Klik dulu multi-batch-nya, klik garisnya lagi supaya ini ganti jadi multi-batch 1. Ini kita ganti jadi yang non. Oke. Kita jalankan, kita simpan dulu. Jalankan, nah seperti ini sudah. Kita masuk ke bagian employee. Nah, ini. Klik add. Oke, seperti ini. Terus di sini kita ketik ya, employee ID-nya misalnya ngawur ya. Nama misalnya Erwin Suharyanto. Job title technical architect misalnya, departemen engineering misalnya. Manufacturing, mail, ASEAN, birthday, kita isi lewat sini, klik ini ya. Oke, kita ganti di sini jadi 1987 misalnya. Enter. Nah, otomatis dia akan terhitung umurnya ya. Year date kita isi juga. Annual salary-nya misalnya pendapatan per tahun 35 juta. Bonus misalnya 15% ya. Country Indonesia, city Palangkaraya. Employment-nya aktif. Berarti exit date gak usah diisi ya. Sekarang saya upload foto. Saya masukkan foto di sini. Oke. Ini fotonya, terus kita klik save. Oh ya, ini ada call buka grafik ya. Nah, call buka grafik ini berarti di dalam form utama itu tadi ada yang namanya perintah untuk membuka grafik ya. Nah, di sini kita akan cek dulu di bagian form utama. Di bagian form modul ya, di modul sini. Ini ada call buka grafik gitu. Kita buka di bagian menu utama ya, form utama dulu. Nah, di sini kita masuk ke codingnya, klik kanan, pilih view code. Oke. Nah, di sini ada yang namanya private sub buka grafik. Nah, ini. Nah, ini kita copy ya. Kita copy sampai dengan end sub. Copy, lalu kita taruh di bagian form pegawai, di bagian codingnya. Nah, taruh di paling bawah sini. Oke, jadi kayak gini dia. Nah, kalau sudah kita coba lagi. Coba jalankan, employ.
tambah ya, kita masukkan lagi E0 tadi apa tadi, ngawur aja deh ya, ngawur aja dulu. Enter. Bonus 15% country Indonesia, city Palangkaraya, employment aktif, exit date kosong, upload lagi foto. Save. Oke, data pegawai berhasil disimpan ya. Nah, di sini ada GR1, GR2, GR3, GR4 ya. Nah, ini dia kita tambahkan perintah di atas sini ya. Nah, di atas ini itu ada perintah yang kita ambil dari sini, dari form utama. Nah, ini. Di sini ada perintah di paling atas. Nah, ini di copy. 2 baris di copy, masukkan juga di form data pegawai. Nah, taruh di bawah sini. Oke, jadinya seperti itu ya. Nah, sekarang nanti kalau kita jalankan ya, maka dia akan mengupdate datanya gitu. Jadi kita coba lagi. Oke, ini jadi 988 sudah ya. 988, dan ini kita coba cek di bagian employee-nya apakah ada. Nah, ini dia. Ya, ini klik update. Nah, ini udah ada gitu. Udah ada. Terus tadi error itu kenapa terjadi? Karena error tadi itu muncul akibat karena belum ada variabel untuk menampilkan data-data dashboard yang ada di sini, cuman menampilkannya lewat form profil gitu. Form employment gitu maksudnya. Nah, belum masuk ke sini. Nah, sekarang karena udah masuk ya ke dalam sudah kita masukkan tadi ke dalam form ini, maka harusnya ketika kita tambahkan data ya, tambahkan lagi misalnya ya E06. Oke, nama misalnya Bagas. Kita upload. Kita cari gambar dulu ya. Cari gambarnya bebas aja deh. Ini lagi nggak apa-apa ya. Save. Oke. Nah, ini lagi ya. Oh, ini juga ya. Ini teman-teman ganti jadi ini ya. Nah, ini taruh sini. Terus oke, aku lagi jalankan ya, ini klik. Nah, dia udah selesai. Nah, ini jadi data 989 sudah. Jadi dia udah bisa dipakai untuk menginput data. Nah, seperti itu hasilnya. Nah, berikutnya kalau sudah berarti di bagian profile. Ini kalau kita coba, saya akan nyari di bagian employee yang tadi terakhir ya. Nah, ini dia namanya
Oke, di sini dia kolomnya kurang ya. Harusnya setelah exit date tuh ada lagi yang foto ya. Jadi kita coba stop dulu. Kita stop dulu di sini. Kita cek di bagian menu utama. Nah, ini. Hidupkan lagi yang di bagian style ya. Pilih yang tab. Cek di sini. Di bagian page yang tabel. Ini diklik. Nah, di sini kan ada 18. Terus lihat teman-teman masuk ke form utama, klik kanan, pilih view kode, cari ke bagian paling bawah. Itu ada yang namanya call ambil data. Nah, ini dia. Dia sampai kolom R. Sedangkan di sini kita punya data itu sampai kolom R juga ya. Ini kolom R sudah pas. Nah, kolom R ini dia sampai berapa kolomnya? Kita cek. Oke, dia 18. Tapi ketika dijalankan dia kok ini ya nggak sampai gitu loh maksudnya. Nah, ini udah nih. Udah ada, berarti bukan di coding user form inisial ya masalahnya, tapi adanya di coding form pegawai. Nah, di sini di bagian tombol save, ini juga ada yang namanya coding ambil data. Nah, ini masih Q. Ini harusnya R. Nah, harusnya R, sudah kita ubah, kita jalankan lagi. Oke, masuk ke employee, geser ke bawah, klik, pilih update. Nah, ini bisa, sudah. Jadi tadi masalahnya itu karena di bagian form form profil ya, form pegawai tadi yang ini, itu di dalam tombol save ada coding untuk mengambil atau memanggil data kembali yang sudah diupdate masuk ke sini, tapi ternyata dia codingnya itu belum lengkap kolomnya. Makanya dia seperti itu gitu. Oke, nah kalau sudah seperti ini berarti udah bisa digunakan ya. Untuk pencarian juga sama ya. Misalnya kita akan coba tes full name, misalnya cari Oliver. Nah, ini di bagian full name Oliver belum bisa, kita akan coba cek. Teman-teman masuk ke Excel-nya ya, ke bagian hasil cari. Nah, ini dia ada Oliver. Dia udah masuk nih ya. Ada Oliver udah masuk, cuman dia datanya belum masuk ke sini gitu. Contoh ya, sekali lagi ya, kita masuk nih. Full name. Kita ketik Angel misalnya. Nah, gitu. Klik search. Nah, ini ada yang tadi Oliver misalnya. Nah, ini nggak ada ini. Angel. Ada ya. 29. Oke, ada. Terus Oliver. Oke, Oliver nggak ada. Kita coba cek permasalahannya ya. Klik stop dulu. Klik tombol cari. Di sini ada hasil cari ya. Nah, ini. Di sini, nah ini dia bukan dari sheet 6 ya. Harusnya bukan dari A6 ya. Tapi harusnya dari A2. Nah, ini. Kita coba tes lagi. Full name Oliver, cari. Nah, ini udah ada. Jadi kenapa dia A2 tadi? Karena di sini kan dia data awalnya ada di baris kedua gitu. Jadi harus diubah jadi A2. Oke, ini udah ya. Sekarang di bagian tombol export. Setelah kita cari, kita klik tombol export nih. Klik export. Yes. Oke, udah terekspor ya. Kita coba cek, kita stop dulu. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia ada export. Kita buka. Oh, dia nge-flash ya. Tutup dulu. Ini juga kita simpan dulu, tutup dulu ya. Tutup dulu, kita coba buka yang ini dulu. Nah, ini udah. Jadi dia namanya khusus yang Oliver ya. Nah, ini. Terus kita buka lagi yang tadi. Nah, ini.
Oke, berarti yang di bagian apa? Di bagian export ini udah beres ya. Terus kita coba lagi di bagian delete. Siapa tahu masih ada yang error. Klik satu, pilih delete ya. Namanya Ruby Barnes. Hapus. Oke. Ya, udah berhasil ya Ruby Barnes. Terus di sini kita coba cek dashboard. Dia belum update ya. 989 masih harusnya kalau kita update dia berubah jadi 988 harusnya. Kita tutup dulu. Ya, kita pilih open sheet. Kita cek di bagian tombol delete. Nah, di sini harusnya ada perintah call buka ya. Call buka grafik. Nah, gini. Tujuannya itu untuk mengupdate dashboardnya. Buka grafik itu untuk mengupdate dashboard. Yang perintahnya kita ambil dari sini. Nah, ini. Kita coba tes. Di sini sudah 988. Kita coba hapus lagi satu. Ini ya. Delete. Yes. Dashboard. Nah, sudah 987 seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, ya udah masuk datanya, kita matikan lagi sekarang di bagian multipage-nya ya. Klik multipage-nya, klik garisnya, pilih yang tadinya tab ubah jadi non. Lalu ini kita tarik ke atas ya supaya dia mentok seperti itu. Nah, gitu. Terus kita coba jalankan lagi. Nah, hasil seperti ini sudah. Oke, ini udah aktif ya. Nah, sekarang kita, oh ya ini belum nih ya teman-teman ya, di bagian profil, terus employee ini belum berubah warna backgroundnya. Kita ubah dulu nih. Open sheet, aktifkan lagi di bagian multipage-nya. Caranya masih ingat ya. Jadi tab. Nah, ini kita ubah. Caranya tinggal masuk ke tadi PowerPoint-nya. Terus ini teman-teman copy ya. Bikin shapes, insert, shapes, kotak kayak gini. Lalu warnanya samakan dengan warna background ini. Diklik, pilih shape fill, pilih yang eyedropper, pilih ini. Lalu matikan, buang outline-nya. Lalu copy atau cut boleh. Masukkan ke sini dulu ya sementara. Terus kita atur lebarnya. Nah, seperti ini. Lalu Anda copy. Buka di bagian Visual Basic. Terus klik di bagian Page Tabel. Di bagian Picture. Ini di block ya. Terus Ctrl V. Nah, udah seperti itu ya. Ini juga sama. Paste juga di sini. Nah, hasil seperti ini. Nah, kalau sudah dimatikan sekarang untuk multipage-nya pilih yang non. Oke. Terus yang di sini itu dibuang. Nah, coba jalankan lagi. Oke, hasil seperti ini sudah. Jadi dia di bagian employee pun dia, profil pun dia sudah sama warnanya. Nah, ini kan dia kurang ke atas kayaknya ya ini ya. Ini kurang ke atas. Berarti di sini kita tambahkan nah, ini kita atur ya. Masuk lagi ke bagian multipage-nya tadi. Ini size mode-nya pilih yang straight ya. Yang nomor 1 gitu maksudnya. Oke, terus kita matikan lagi. Coba lagi. Oke, nah dia udah penuh segaris lurus ya. Oke, berarti sudah beres ya teman-teman ya. Nah ini, nanti kalau Anda mau menambahkan, dia tinggal dimasukkan aja di sini misalnya departemennya misalnya kitchen misalnya ya. Klik save. Nah, tutup ya. Terus misalnya kita coba buka lagi. Oh, belum masuk, ternyata kita coba cek dulu. Kita cek di bagian form departemen. Oke, ini sheet 2 ya. Sheet 2 itu, oh data job, salah ini. Dia masuk ke sini ya. Ke job. Harusnya
departemen itu dia masuknya ke sheet 3. Nah, ini kita ubah dulu ya. Jadi sheet 3, teman-teman. Ini sheet 3 karena di sini dia departemen itu harus di sheet 3. Terus ambil datanya, di sini dia sheet 3 udah benar. Oke, ini kita hapus dulu. Kita coba lagi. Bagian departemen, kitchen, save. Oke, udah masuk ya. Nah, jadi kalau masuk ke bagian employee tambah data, di bagian kitchen sini atau di bagian departemen harusnya ada kitchen. Nah, ini dia. Terus di bagian job title, kita masukkan lagi misalnya tadi cooking misalnya. Atau save. Oke, nah udah masuk. Kita coba cek di bagian apa job title-nya. Ya, udah masuk ya, save. Ada lagi business unit, misalnya restoran. Save. Oke, udah masuk. Di-add lagi di sini unit bisnisnya apakah masuk? Nah, dia udah masuk. Oke, udah masuk semua berarti. Nah, kalau sudah di sini tinggal kita finishing saja ya. Tombol save juga sudah, tombol exit juga sudah. Nah, ini pesannya masih menghapus data ya. Kita ubah dulu. Masuk ke dashboard, pilih open sheet, lalu sini klik 2 kali. Nah, ini tinggal kita ganti, Anda akan keluar harusnya. Ini juga sama. Simpan. Oke, sudah selesai. Nah, tambahkan lagi di sini ya, di bagian this workbook, klik 2 kali, pilih workbook, lalu di sini kita ketik perintah application dot visible sama dengan false, lalu kita ketik formnya, form utama dot show. Jadi form utama ini kita ngambil dari sini. Kita simpan, terus kita tutup semua, lalu kita coba jalankan. Oke, nah ini udah selesai ya. Nah, ini hasilnya. Jadi kita bisa untuk masuk ke data-datanya ya. Update bisa. Oke, seperti ini. Misalnya kita mau kasih dia gambar, misalnya klik update. Update, ya udah ada ini. Update, nah ini. Tinggal kita upload fotonya. Sini saya cari gambar picture gitu. Semoga aja ada. Nah, ini ada ini. Oke, saya pilih yang ini misalnya. Nah, udah masuk, klik tombol update ya. Oke, dia udah masuk ya. Nah, ini udah ada. Profil juga sudah selesai tadi ya. Oke, baik demikian teman-teman ya. Untuk tutorial kali ini, yaitu tutorial sederhana untuk pembuatan dashboard karyawan berdasar menggunakan Excel dan VBA. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di video ini. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di tutorial video selanjutnya. We'll be right back.